9 remaja pelaku begal di Pekanbaru. Usia yang paling muda 17 tahun dan yang paling tua 22 tahun. Sebaik-baik orang bisa jadi punya masa lalu yang mungkin buruk, dan seburuk-buruk orang punya kesempatan untuk punya masa depan yang lebih baik. Bersama saya Bayu Mandastana, selamat datang di Bil Hikmah. عصيتك ربي فأمهلتني. Sudah hadir bersama saya di sini Ustadz Muhammad Fajar Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sedikit informasi aja ya, beliau ini adalah guru ngaji saya. Ya nggak penting-penting banget sih buat kalian, tapi ya bagi saya beliau ini memang Masya Allah ya. Saya bisa belajar ngaji itu ya termasuk dari beliau, walaupun saya ngajinya telat. Matur nuwun Ustadz, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Ustadz, sebelum ngobrol soal yang tadi ya, ini jujur penasaran di luar topik ya. Sebenarnya saya agak apa ya, penasaran, tapi yo nggak tahu ini nyaman nggak atau boleh nggak saya nanya ke jenengan. Setahu saya kan jenengan Muhammad Fajar Al-Hafiz ya. Siap. Kalau bagi para penghafal Al-Quran, gelar Al-Hafiz itu ya cita-cita gitu ya. Kalau buat jenengan tuh beban nggak Ustaz? Oh, kalau menurut saya pribadi, gelar Al-Hafiz itu beban ya. Kenapa? Karena yang disebut Al-Hafiz itu sebenarnya kan tidak hanya sekedar hafal. Jadi harus bisa paham dan juga mengamalkan, maka itu disebut Hafid. Kalau hanya sekedar hafal itu ada tingkatan yang harus lebih ditingkatkan lagi, yaitu tentang pemahaman dan juga pengamalan. Pemahaman dan pengamalan. Terus jenengan itu dapatnya itu waktu di pondok atau lingkungan aja yang manggil seperti itu Ustaz? Atau maksudnya itu kayak gelar apa, sekolah sarjana teknik gitu atau? Betul sekali. Jadi untuk gelar itu saya dapatnya dari lembaga ya. Jadi ketika saya masuk di sebuah lembaga pendidikan dan saya memang pendidikannya waktu itu hanya pondok pesantren tahfidzul Quran, beliau nganggap saya itu Al-Hafiz gitu. Berarti itu kayak sama kayak sarjana gitu ya? Gelar. Bisa jadi. Tapi sebenarnya saya minta nggak perlu juga seperti itu, karena itu juga yang pertama beban untuk diri saya sendiri, bagaimana saya harus bersikap dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu mungkin ya bisa jadi salah satu motivasi untuk yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Jadi teman-teman ya, beliau ini dengan izin Allah alhamdulillah pernah menghatamkan 30 juz gitu ya. Dan semua itu dengan izin Allah. Balik lagi ke topik Ustaz, itu tadi ada kasus 9 remaja pelaku begal di Pekanbaru. Usianya 17 tahun sampai 22 tahun. Ini kok bisa Ustaz? Kenapa kok hal kayak gini ini bisa terjadi itu kira-kira menurut panjenengan bagaimana Ustaz? Jadi banyak sekali fenomena-fenomena terjadi, termasuk salah satunya adalah 9 remaja ya yang melakukan sebuah perbuatan pengerusakan gitu, pembegalan gitu. Kalau kita lihat hal-hal yang lain pun masih banyak kenakalan-kenakalan remaja yang lain. Nah, kalau saya boleh ambil kesimpulan bahwasanya terjadinya sebuah kerusakan-kerusakan pada remaja ini karena mereka tidak kenal dengan agama, tidak paham dengan agama. Jadi jauh daripada agama. Dan itulah yang menjadikan mereka itu bisa berbuat hal-hal yang demikian. Itu dari segi agama. Yang kedua, kalau saya melihat bahwasanya banyak sekali pemuda-pemuda ya. Saya lebih suka dengan istilah pemuda daripada remaja itu ya. Kenapa? Karena remaja itu seperti antara kecil ke dewasa, itu ada sebuah gap di sana ya. Remaja gitu ya. ABG, anak baru gede. Jadi kalau dianggap anak itu masih sudah gede badannya, kalau dianggap gede masih kecil secara pikirannya gitu ya. Jadi saya lebih suka pemuda ya. Di sini banyak sekali kejadian, salah satunya itu. Nah, pemuda ini ternyata kenapa melakukan hal yang demikian? Karena dia itu sudah balik, artinya secara tubuh, secara biologis sudah dewasa, namun secara akal pikirannya masih belum akil, belum dewasa. Bentar. Akil balik. Mungkin ada teman-teman yang belum paham. Akil balik itu yang kita ketahui ya satu paket Ustaz. Berarti akil sendiri, balik sendiri Ustaz. Betul sekali. Minta tolong dijelaskan Ustaz. Jadi kalau jenengan tahu seorang psikolog bernama
Ustadz Adriano Rusfi, beliau punya institut akil balik. Beliau menjelaskan bahwasanya akil itu bisa jadi anak yang sudah siap untuk menghadapi dunianya. Sedangkan balik itu bisa jadi secara biologis sudah balik. Artinya akil sendiri, balik sendiri. Balik itu badannya secara biologis sudah dewasa gitu. Sudah mimpi basah, sudah tumbuh hal-hal yang memang jadi orang dewasa gitu. Namun secara akal, secara pikiran itu masih belum dewasa. Nah, itu disebut akil. Nah, disebut balik, mohon maaf. Jadi kalau akil itu kedewasaan terkait akalnya. Jadi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana itu prioritas, mana itu tanggung jawab dan lain sebagainya, itu disebut dengan akil. Nah, kalau hubungannya sama yang tadi, berarti menurut jenengan kan anak tadi itu balik tapi belum akil. Betul. Penyebab belum akilnya apa, Ustaz? Penyebab belum akil itu ya karena yang pertama dari dirinya sendiri dulu. Jadi kenapa kok banyak anak pemuda-pemuda yang belum akil? Itu ya karena memang belum dikenalkan tentang keimanan kepada Allah. Jadi dari segi dirinya sendiri belum siap ya, secara pribadi belum siap untuk menghadapi tantangan-tantangan itu tadi, kedewasaan tadi. Namun secara biologis dia sudah besar gitu ya. Nah, kenapa kok bisa belum akil gitu ya? Yang pertama karena memang pendidikan. Maksudnya pendidikan formalkah atau pendidikan gimana? Pendidikan keimanan. Oh, pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan. Jadi selama ini mungkin ya kita itu diajarkan iman itu ibadah. Anak-anak di sekolah mulai dari jenjang TK sampai SMP ya, itu kan anak-anak yang itu ya belum dewasa ya, disebut masih anak-anak. Itu pendidikannya itu menekankan tentang ibadah. Dari TK sudah diajarkan ngaji, kemudian sholat dan lain sebagainya, ritual-ritual ibadah sampai dia itu SMP. Makanya banyak anak-anak kecil sekarang sudah hafal Quran, ngajinya bagus, sholatnya. Namun ketika sudah beranjak mereka itu lulus dari SMP, kemudian tidak ada yang namanya aturan-aturan gitu ya, mereka akan kembali. Kenapa? Selama ini ternyata pendidikan iman itu hanya sekadar ritual, bukan masuk ke dalam hati. Jadi iman itu adalah apa yang ada di dalam hati, kemudian terpancar dalam lisan dan juga perbuatan gitu. Selama ini anak-anak, mohon maaf ini ya, saya tidak menyalahkan sebuah institut pendidikan ya. Namun mari kita koreksi bersama, ternyata selama ini kita sering menganggap bahwasanya iman itu adalah ritual, ibadah-ibadah yang dilakukan. Anak-anak waktunya sholat gitu ya. Ayo sekarang sholat duha, kalau tidak dihukum dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita tidak mengajarkan sebuah keimanan dulu. Mohon maaf Ustadz, saya potong. Apakah salah untuk mengajarkan sesuatu terus ada reward dan punishment itu? Apakah salah? Mohon maaf, saya potong. Bukan itunya ya, bukan reward sama punishmentnya. Tapi kita tidak mengajarkan sebuah keimanan dulu dalam hatinya. Kenapa sih kok kita itu? Oke, saya nangkap. Sholat duha itu kenapa gitu? Terus kita itu harus bisa meyakini gitu loh. Artinya kalau iman itu sudah tumbuh, disuruh nggak disuruh sholat. Begitu. Jadi Ustadz Adriano Rusfi itu pernah menyampaikan, coba sekolah-sekolah Islam itu saya tantang, berani tidak mewajibkan hal-hal yang sudah dilakukan di dalam institutnya, sekolahnya tersebut 1 hari saja. Ternyata terbukti ketika tidak ada aturan untuk sholat duhur misalkan, tidak ada aturan untuk sholat duha, ternyata masjidnya kosong begitu. Gitu. Berarti sholatnya bukan karena panggilan azan ya, betul, yang panggilan ustadznya ya. Jadi itu ya. Nah, ini mungkin jadi PR bersama tadi. PR bersama kita semuanya terkait bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak. Sehingga ketika mereka itu sudah tumbuh keimanan dalam hatinya, terpancar dari lisannya, kemudian terpancar juga dalam perbuatannya. Insya Allah nanti kita tidak jaga, itu Allah yang nggak ada cerita begal-begal, nggak ada ya. Gitu ya. Gitu. Artinya pendidikan keimanan itu ya. Saat kalau dari sudut pandang Islam sendiri, begal itu
Ya tahu ya kita hukumnya haram. Maksudnya kira-kira kalau dalam pandangan Islam ini apa? Apakah hanya sekedar ya remaja atau pemuda yang iseng, yang kehilangan jati diri, atau dalam pandangan Islam ini sudah dijatuhi hukuman, atau maksudnya ada hukum yang menimpa yang dijatuhkan ke mereka ini? Begal itu kan istilahnya merampok ya, merampok dengan bisa jadi sambil membunuh, atau hanya sekedar ngambil, melukai, atau sekedar teror gitu kan. Kalau si orang yang dibegal, pelaku, bukan, yang dibegal korbannya itu mampu untuk bertahan atau mau untuk melawan, bisa jadi dibunuh gitu. Tapi kalau nggak berani tinggal diambil saja karena teror. Nah ini memang dalam Islam kan dilarang ya, tindakan pengrusakan ini. Kalau misalkan begal itu masih remaja tadi, apakah ada hukumnya kan gitu ya? Kita lihat tadi itu nih. Jadi yang disebut orang yang sudah mendapat hukum itu adalah orang yang sudah balik walaupun belum akil. Oke. Jadi remaja tadi sudah termasuk melakukan sebuah pembunuhan, kalau misalnya membunuh ya, merampok dan lain sebagainya itu, maka itu termasuk sebuah hal yang harus dihukumi gitu ya. Karena sesungguhnya kan di dalam Islam tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim kecuali 3 hal ya. Yang pertama, apa itu? Orang yang sudah menikah kemudian berzina, itu sudah halal darahnya ya. Kemudian yang kedua itu orang yang membunuh, sama seperti tadi, membegal membunuh, maka boleh dibalas bunuh. Boleh dibalas bunuh. Secara mungkin di situ, kalau secara hukum negara lain itu cerita ya. Lain cerita ya, gitu ya. Walau alam kalau itu ya. Yang ketiga itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Murtad gitu. Nah, kalau tadi itu masuk di yang membunuh tadi ya. Gitu. Saya tadi kan jenengan bilang terkait pendidikan ya. Kenapa kok bisa terjadi? Lah bagaimana supaya itu nggak terjadi? Berarti kan solusinya di pendidikannya. Nah itu mulai dari mana Ustadz pendidikannya itu Ustadz? Apakah salah bapaknya, salah gurunya, atau salah si begalnya itu sendiri? Ini ya bukan berarti kita nyari-nyari orang yang salah ya, enggak ya? Maksudnya nyari bagaimana supaya ini nggak terjadi itu bagaimana? Kembali tadi saya ingin menekankan pada pendidikan keimanan Ustadz. Jadi pendidikan keimanan ini mari kita sama-sama gaungkan ya dimanapun kita berada, terutama di keluarga. Jadi pertama kali pendidikan keimanan itu adalah di keluarga Ustaz. Bagaimana peran seorang ayah menanamkan sebuah keimanan, karena keimanan itu tidak bisa diwariskan. Maksudnya Ustaz? Keimanan itu tidak bisa diwariskan, maksud saya orang yang beriman itu tidak bisa mewariskan keimanan itu kepada anaknya atau kepada orang lain. Tapi biasanya kan gitu Ustaz, kalau bapaknya soleh, anaknya soleh, bapaknya kiai, anaknya kan biasanya Gus, biasanya kan gitu. Tentu gitu. Bahkan Nabi saja ya, Nabi siapa itu? Nabi Nuh ya. Iya betul. Ya. Nah, pendidikan keimanan itu dari keluarga. Jadi keluarga, bagaimana peran seorang ayah betul-betul menanamkan keimanan. Jadi iman itu tidak bisa diwariskan tapi bisa ditanamkan, disalurkan, dicontohkan dan lain sebagainya. Jadi peran orang tua termasuk itu ayah itu sangat penting sekali. Bagaimana mengajarkan keimanan bisa jadi dari teladan, terutama teladan. Jadi seorang ayah itu memberikan contoh keimanan. Maaf Ustaz, saya potong. Apakah jenengan mau menyampaikan ini anak begal, bapaknya begal juga itu atau? Tidak. Kalau itu banyak faktor Ustaz. Kenapa kok begal itu ya? Bisa jadi karena pendidikan dari orang tua yang memang suka bentak-bentak, mukul dan lain sebagainya itu ya. Kemudian dari lingkungan ya. Kalau itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi, tidak hanya satu faktor saja. Terutama anak yang sudah berumur 20 tahun kan. Artinya dia sudah bisa bikin keputusan ya. Betul sekali. Tapi keputusan yang salah belum akil itu. Badannya aja yang balik tapi belum akil. Berarti kata kuncinya itu di pendidikan keimanan Ustaz. Pendidikan keimanan. Ustaz, kalau naudzubillah min dzalik, teman-teman yang sedang diuji dengan Allah dengan lemahnya keimanan, lalu mereka melakukan pembegalan, apakah Allah itu masih mengampuni Ustaz?
dan mereka harus berbuat apa kira-kira? Nah ini saya senang sekali pertanyaan ini. Kita itu sebagai manusia itu harus husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus husnudzon. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini kadang-kadang memang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Tiba-tiba ternyata kok kita berbuat salah gitu ya. Tiba-tiba kita itu berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu Allah mengatakan bahwasanya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jadi kalau kita itu berbuat salah, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendolimi diri kita sendiri, maka ternyata rahmat Allah lebih luas, ampunan Allah lebih luas. Jadi itu kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya masih bisa bertobat, Ustaz? Tobat masih diterima. Langkah pertama yang harus pemuda-pemuda ini lakukan apa, Ustaz? Langkah yang pertama mengikuti hukum yang berlaku dulu. Yang namanya begal ditangkap ya diterima. Kalau bisa jadi kalau misalkan memang tidak membunuh hanya sekedar membegal mungkin di penjara ya. Nah, itu harus kita terima hukuman tersebut. Bagi pelaku tadi diterima, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya masih banyak, masih besar ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dibanding kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara manusia itu. Baik, jazakallah khair Ustadz Muhammad Fajar Al-Hafiz atas ilmu dan penjelasannya. Baik teman-teman, hijrah itu gampang, istiqomah itu yang berat. Makanya kita harus berjamaah. Saya memanggil semua teman-teman untuk kembali ke masjid, untuk berkumpul di masjid agar kita bisa berjamaah. Ingat, kita tidak bisa memilih lahir dari rahim ibu yang mana. Kalau kita terlahir dari keluarga yang kurang faham agama, mungkin bisa jadi itu takdir Allah. Tapi kalau kita meninggal masih dalam keadaan tidak faham dengan agama, itu murni kesalahan dan kemalasan kita dalam belajar. Sekali lagi ingat, sebaik-baik orang bisa jadi punya masa lalu yang buruk, dan seburuk-buruk orang punya kesempatan masa depan yang lebih baik. Saya Bayu Mandasana mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. عصيتك ربي فأمهلتني